Oke, lo update dong kemarin lo sempet sakit apa sih sebenarnya? Boleh dikasih kabar. Jadi sebenarnya sebelum gue mulai acara, Pop Academy, itu gue udah mulai ngerasakan gak fit sebenarnya. Tapi puncaknya adalah ketika di pertengahan segmen, di setengah jalan acara, gue ngerasain tiba-tiba pandangan gue kunang-kunang karena mungkin kecapean. Dimana gue kan emang sebelumnya dari Bandung, lalu gue cuma tidur 2 jam dan syuting lagi Extraordinary, lalu syuting lagi di talk show gitu kan. Nah, mungkin dokter sih bilang diagnosis gue kecapean dan asam lambung makan gak teratur. Dan itu saat itu gue sebenarnya gue masih pengen nampil, cuma kondisi kesehatan gue memang nggak memungkinkan. Makanya tim kreatif menyarankan gue untuk istirahat saat itu. Gue muntah-muntah, pusing kepala gue, lalu pandangan gue kunang-kunang saat itu. Itu saya kenapa gue pulang dan langsung ke dokter saat itu, langsung ke rumah sakit terdekat gitu. Penyebabnya emang karena benar-benar lo kecapean dong. Meriang sih, merindukan kasih sayang. Ya penyebabnya sih menurut yang dokter bilang gue kurang tidur, makan gak teratur, dan terlalu diforsir atau kecapean. Tapi ini kali pertama nggak sih lo sampai ngeforsir badan lo sampai ngedrop begitunya ngedropnya? Terakhir gue ngerasain seperti yang kemarin itu pas gue stripping. Udah lumayan lama sih. Jadi ya mungkin karena ini sih kali, karena aktivitas yang lumayan padat. Hampir sama dengan stripping sebenarnya. Stripping kan setiap hari, cuma bedanya satu lokasi yang gue kunjungin. Kalau sekarang saat ini kan gue bisa 2 lokasi, 2 studio, 3 studio gitu kan. Ya sebenarnya bersama yang salahnya di gue sebenarnya gue ini makan gue kurang teratur sebenarnya gitu. Tapi yang kejadian lu ngerasa nggak sih kayak semakin lu populer nih, kerjanya makin gila-gilaan, lu ngerasa akan hal itu nggak sih? Ya pasti, makanya saat ini beberapa orang menyarankan untuk supaya makan teratur, karena mereka sadar bahwa kerjaan gue saat ini dan aktivitas gue saat ini sangat padat gitu. Dan yang penting jaga kesehatan, karena apa ya, karena untuk supaya gue bisa kerja itu gue butuh kesehatan dan kondisi fisik yang optimal gitu. Dan sebenarnya sejauh ini belakangan ini gue selalu suntik vitamin 2 minggu sekali. Cuma ya memang ya daya tahan tubuh orang kan kita nggak ada yang tahu, suatu saat kadang ada yang bisa drop gitu. Jadi ya gue sih nggak nyangka sih bisa kejadian kayak kemarin gitu. Berapa lama nih akhirnya pulih dan beraktivitas lagi nih? Apa? Berapa lama nih, berapa hari istirahat lu nggak hingga akhirnya bisa beraktivitas lagi? Kemarin sebenarnya dokter nyaranin 3 hari. Tapi menurut gue ketika gue udah ngerasa mendingan, udah merasa bisa beraktivitas seperti semula, ya udahlah gue balik kerja lagi gitu. Karena ya menurut gue anaknya kan memang boringan kalau di rumah gitu. Walaupun dokter nyaranin gue 3 hari bed rest, tapi gue nggak bisa di rumah aja gitu. Gue harus ada aktivitas yang mesti gue kerjain. Dan ketika 1 hari gue ngerasa kerja udah, menurut gue udah cukup istirahatnya, besoknya gue kerja lagi. Dan seperti yang kalian lihat tadi malam gue balik di Pop Academy lagi kan. Lo cuma bed rest di rumah aja, kayak nggak dirawat di rumah sakit ya? Nggak, dari dulu emang gue anaknya tuh nggak betahan kalau rawat inap di rumah sakit. Jadi gue bilang sama dokter gue lebih milih istirahat di rumah aja gitu. Dan lagian kan untuk penyakitnya sih nggak butuh-butuh amat untuk dirawat inap gitu. Tapi ketika lo mempercepat masa pulih yang disarankan dokter, ada nggak sih yang mesti ngomelin lo gitu? Harusnya lo istirahat lagi tapi lo malah lanjut kerja lagi. Ngomel sih enggak, cuma nyokap bukan nasihatin sih, lebih ke bilang ke gue apa enggak istirahat dulu gitu daripada harus kerja. Terus ya gue kasih pengertian ke nyokap bahwa ya sekarang udah mendingan kok daripada di rumah. Karena kan kalau sakit itu dibawa sakit, dibawa malas nggak gerak, ya ntar
manja jadi badannya kan gitu. Mending gue aktivitas, gue kerja. Ini buktinya gue sekarang udah bisa ngobrol di media, udah bisa kerja lagi tadi malam. Walaupun sebenarnya jujur gue masih agak sedikit lemas sekarang. Cuma ya kalau dibawa lemas terus ya bakal manja badannya gitu. Sebelumnya juga lu kan sempat sakit mata juga, Ki. Itu berarti dengan kondisi lu yang kemarin nggak ada sakit pautnya kayak sakit mata lu sama yang kondisi lu yang kemarin? Oh nggak ada. Sakit mata itu murni sakit mata karena itu virus menular dari kakak gue yang kebetulan sakit mata juga. Lalu gue kucek-kucek mata sampai akhirnya mata gue merah dan infeksi. Tapi sekarang udah aman. Dan sebenarnya itu udah sembuh 4 harian, 5 harian lah sembuhnya. Dan emang karena sakit mata itu kan biasanya itu seminggu doang gitu sakit mata. Dan setelah gue hitung benar seminggu doang gue sembuh. Lalu 4 hari kemudian gue drop kemarin gitu. Tadi kan sempat baca artikel nih katanya Lesti juga nasihatin lo nih gara-gara lo ngedrop. Itu nasihat apa sih yang dikasih kalau boleh tahu? Ya lebih ke bilangin ke gue sih supaya gue makan teratur kayak gitu-gitulah paling. Supaya kalau ada waktu istirahat ya dimanfaatkan gitu. Karena gue emang anaknya nggak bisa diam kalau nggak bisa banyak tidur. Kalau ada waktu gue kosong ya gue manfaatin untuk sesuatu yang produktif seperti bikin YouTube gitu, bikin konten kayak gitu-gitulah. Berarti sempat nengok lu juga waktu di rumah sakit itu gimana? Kemarin sempat jenguk dan ada beberapa teman juga yang mampir untuk jenguk. Ya syukurlah punya orang-orang terdekat, orang teman-teman yang masih care, yang sayang sama gue gitu. Ya dulu katanya sama Esti sama maksudnya suka telat makan gitu, bener nggak sih? Sama-sama susah buat makan, ngatur makan. Ya, jadi selain telat makan kita emang sering telat digaji sih, yang bercanda ya. Enggak, telat makan ya emang gue tipikal yang anaknya kalau nggak disediain makan itu nggak makan gitu. Jadi ya kita memang saling ingetin lah untuk makan karena sakit itu mahal gitu dan selagi sehat ya harus dijaga. Caranya salah satunya dengan makan yang teratur gitu. Pas nengokin Lesti kan terlihat khawatir nggak, Ki? Kayak perhatian apa yang dikasih ke lu nih kemarin tuh waktu nengokin? Sebenarnya dengan dikunjungin oleh Lesti dan teman-teman yang lain itu gue juga udah senang banget gitu. Itu udah termasuk bentuk perhatian gitu kan. Nah ini kan lo ada tambahan kesibukan lagi, lo buka bisnis, lo juga lagi baru ngeluarin single. Nah ada kekhawatiran sendiri nggak sih lo dengan kondisi tubuh lo yang ternyata lo tau batasnya sampai situ gitu? Gimana? Ya paling setelah gue tahu gue juga bisa sakit, gue bukan robot. Ya paling gue konsumsi multivitamin lah yang lebih banyak dari sebelumnya. Dimana gue sekali sehari, saat sebelumnya gue cuma sekali sehari gitu kan. Ini mungkin gue sehari 2 kali gue konsumsi multivitamin karena untuk menjaga daya tahan tubuh. Dan gue juga sekarang yang sebelumnya gue nggak pernah konsumsi madu, gue sekarang udah mulai konsumsi madu juga gitu untuk kesehatan, untuk daya tahan tubuh. Nah lagu lu sendiri yang udah hingga detik ini udah masuk trending 8 seperti apa lu ngerasain dan memantaunya nih? Wah bangga banget, senang banget. Karena kan gue bisa dibilang termasuk pendatang baru di dunia belantika musik Indonesia. Dan dengan lirik video sebenarnya belum rilis secara musik, udah rilis di all platform. Cuma untuk YouTube musik video itu belum. Mulai nanti sore ini bakal rilis, ditonton ya. Tapi gue kemarin sempat ngeliat lirik video yang udah keluar, udah launching di YouTube. Gue bangga banget karena bisa masuk trending 8 baru sehari bisa masuk trending 8. Dan ya gue berharap bisa terus naik, bisa terus naik dan mungkin insya Allah ini bukan cuma single kedua dan terakhir, tapi bisa juga nanti bakal ada single-single yang akan gue keluarin. Jadi ditunggu juga. Tapi kita nikmatin, untuk saat ini kita nikmatin dulu lah single kedua ini. Dan mudah-mudahan pemirsa di masyarakat Indonesia bisa menyukai, bisa mewakilkan banyak perasaan ini lagunya. Ya dan selalu bisa jadi teman tidur kalian. Soalnya lagunya memang lagu kali ini memang lebih soft sih, lebih dibanding yang sebelumnya. Ya dari tiap-tiap lirik itu menurut gue banyak mewakilkan perasaan seseorang, banyak mewakilkan perasaan banyak orang. Di dalam bermusik lu ada mentor atau panutan nggak sih? Di dunia musik? Yes.
Khususnya Indonesia, musisi Indonesia siapa sih? Untuk idola, Yes. untuk idola gue mengidolakan dari dulu seorang Afgan. Karena bagi gue Afgan itu penyanyi yang menyanyikan lagu apapun menjadi bagus gitu. Lagu yang tidak bagus bisa menjadi bagus, lagu yang bagus bisa menjadi sangat-sangat bagus. Oke, mungkin harapan pengen collab ada seperti itu. Gimana kan? Wah. Kemudian musisi Indonesia bareng nih nyanyi bareng. Wah, kalau nanti ada kesempatan untuk bisa kolaborasi bareng, bisa duet bareng, waduh itu menjadi suatu kebanggaan atau cita-cita yang ya satu dreams to come true bagi gue, mimpi yang jadi kenyataan bagi gue. Dan kalaupun ada, gue nggak bakal sia-siain kesempatan itu sih. Ingin collab dengan siapa? Afgan. Selain Afgan? Selain Afgan. Gue sebenarnya punya idola, satu cowok satu cewek, yang satunya Teo Cha. Oke. Hah? Nyanyi lagu apa? Nah, yang terbaru. Mbak, lagu baru. Ini aja rapnya. Apa mungkin hatimu untukku seperti hatiku yang kini telah jadi milikku? Apakah di sana rasakan yang sama? Apa kau juga mencintaiku? Anjay. Anjay, tadi gue salah lirik lagi. Maklumin ya. Oke.